Makan dengan saya Rokib. Saya Yani, saya Jessica Nanta. Baiklah teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai tren 2022 bahasa pemrograman yang harus dipelajari. Mengapa kita perlu mengetahui tren bahasa pemrograman di setiap tahun? Adalah agar kita tidak terjebak menggunakan bahasa yang mungkin populer sekarang tetapi sedang menurun dan keterampilan tersebut akan menjadi semakin tidak berharga seiring waktu. Dan tujuan lain adalah agar para pemrogramer, mahasiswa di bidang IT, serta praktisi agar bisa update skill pengetahuan dengan bahasa pemrograman yang lebih sesuai dengan eranya. Memilih bahasa pemrograman yang mau kita pelajari tentunya bisa diketahui dari perusahaan besar seperti Google, Amazon, Apple, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman yang kita bahas pertama adalah JavaScript. Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya JavaScript itu? Apa hubungan JavaScript dengan produk digital dan diakses dan digunakan sehari-hari? Lalu, bagaimana peran para pengembangnya? Percaya atau tidak, JavaScript serta sederet pengembang yang melibatkannya adalah salah satu alasan utama mengapa konten digital bisa berkembang luas saat ini. JavaScript bahkan telah diklaim sebagai bahasa pemrograman paling populer yang prinsipnya dapat diterapkan di berbagai produk digital. Maka, bukan hal yang mengherankan jika kebutuhan publik akan JavaScript developer profesional semakin banyak dan akan terus meningkat. Karena menggunakan bahasa pemrograman populer yang sudah banyak diaplikasikan pada berbagai produk digital. Pengembang dengan keterampilan dasar JavaScript bisa bekerja dengan intensitas dan teknik tingkat tinggi. Ragam produk yang dikembangkannya telah dipercayai memiliki sejumlah keunggulan, meliputi halaman web interaktif, desain responsif, user interface yang rapi, serta keunggulan lain yang memberikan akses yang lebih praktis dan dinamis bagi seluruh penggunanya. Umumnya, seorang pengembang JavaScript bekerja sebagai dalam proyek front-end, yakni pengembang website yang memfokuskan pekerjaannya pada tampilan luar di sebuah produk digital. Tugas utama pengembang ini adalah menciptakan keterampilan atau tampilan website atau aplikasi yang menarik sekaligus menambahkan fitur-fitur tambahan yang membuat pengguna lebih mudah dalam menggunakan produk digital tersebut. Meski demikian, tak menutup kemungkinan pula jika pengembang Java itu berkontribusi dalam pengembangan web back-end. Dalam hal ini, JS developer berperan sebagai tim pendukung yang akan memastikan program di balik layar sesuai dan tepat sasaran dengan tampilan di depan layar yang disuguhkan kepada pengguna. Para pengembang JavaScript dapat ditemukan di berbagai satuan kerja. Mereka bisa bekerja secara individual sebagai freelancer atau konsultan independen. Namun, seiring popularitas JavaScript yang kian meningkat, pekerjaan ini juga dibutuhkan di satuan kerja yang lebih besar, termasuk startup, perusahaan organisasi, bahkan lembaga pemerintahan. Bahasa pemrograman populer selanjutnya adalah Python. Python adalah bahasa yang dapat membantu para programmer pemula mengembangkan hampir semua hal. Bahasa pemrograman yang bagus untuk mengembangkan alat back-end dan perangkat lunak serta kecerdasan buatan lainnya, serta untuk pengembangan teknologi otomatisasi yang saat ini sangat sering dimanfaatkan oleh kita. Python membuat seseorang yang sebelumnya tidak menyukai coding pasti akan suka menggunakan Python. Itu adalah salah satu alasan yang kuat sehingga Python bisa menjadi sepopuler saat ini. Sama mudahnya untuk membangun kode, Python juga mudah dipelajari. Persis seperti bahasa Inggris, 3 baris kode Java atau C dapat diganti dengan hanya 3 kata kode Python. Python benar-benar gratis dan open source. Tidak perlu ada bahasa rumit untuk dapat membuat seorang ahli dalam Python. Sehingga banyak sekali programmer yang memberikan rekomendasi awal bagi pemula untuk mempelajari pemrograman dengan mencoba Python terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan sintaks memiliki kesan bahasa universal. Tidak ada panduan ketat atau aturan mengekang yang perlu diikuti. Python memungkinkan melakukan semua jenis operasi dengan mudah.
sama sekali tidak perlu memilih platform yang sempurna karena didukung oleh sebagian besar platform mulai dari Windows ke Linux. Keunggulan lainnya, Python memungkinkan kita untuk memeriksa suatu ide dan produk untuk perusahaan. Keuntungan utama Python adalah memiliki kerangka pengujian built-in yang mencakup proses debug dan alur kerja. Ada alat-alat seperti Selenium dan serpihan yang dapat membuat pengujian ini bekerja di semua browser dan framework. Ketika saat memasuki masa pengujian menjadi bagian dari alur yang pengembangan aplikasi stagnan. Namun dengan menggunakan Python dapat membantu para developer untuk melewati kejenuhan saat di masa pengujian aplikasi. Keunggulan yang sangat populer dari Python adalah mampu mendukung operasi big data. Python memiliki kemampuan untuk membantu memproses berbagai jenis informasi. Sekarang telah memungkinkan untuk membantu mendukung komputasi paralel menggunakan Python. Penggunaan Python dalam big data membuatnya mudah untuk memprosesnya juga, memudahkan dalam otomatis pintar pada aplikasi yang dikembangkan. Alasan lain menggunakan Python sangat populer di kalangan developer karena era saat ini Internet of Things bisa berkembang berkat bahasa pemrograman Python yang mampu mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Python mampu mewujudkan implementasi Internet of Things bekerja baik karena bisa memberikan kemudahan bagi developer untuk otomatisasi. Bahasa pemrograman populer selanjutnya adalah Java. Java sebagai salah satu bahasa pemrograman yang sudah ada sejak era 1990-an, kini semakin berkembang dan melebarkan dominasinya di berbagai bidang. Salah satu penggunaan terbesar Java adalah dalam pembuatan aplikasi natif untuk Android. Selain itu, Java pun menjadi fondasi bagi berbagai bahasa pemrograman seperti Kotlin, Scala, Clojure, Groovy, JRuby, Jython, dan lainnya yang memanfaatkan Java Virtual Machine sebagai rumahnya. Java pun akrab dengan dunia sains dan akademik. Cukup banyak akademisi di Indonesia yang menggunakan Java sebagai alat bantu untuk menyelesaikan skripsi dan tugas akhir dengan berbagai topik yang didominasi kecerdasan buatan, data mining, enterprise, arsitektur aplikasi mobile, dan lainnya. Di dunia web development sendiri, Java memiliki berbagai web framework unggulan seperti Spring, Play Framework, Spark, Jakarta Start, dan Java Server Page. Alasan lain mengapa bahasa pemrograman Java banyak diminati oleh para developer dan programmer karena merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sifatnya multi-platform atau dengan kata lain universal dan bisa digunakan dalam platform apapun. Hal ini tentunya membuat banyak sekali para pengembang aplikasi yang menggunakan basis bahasa pemrograman Java untuk membuat aplikasi yang diinginkannya. Keunggulan lainnya, bahasa pemrograman Java berhubungan erat dengan kemampuan aplikasi-aplikasi yang dibuat dengan Java yang dapat bekerja di platform manapun. Dan hal ini berhubungan dengan usability atau kegunaan dari suatu aplikasi. Sifat dinamis ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan bahasa pemrograman Java karena sangat mudah untuk dikembangkan. Struktur kode yang sudah dibuat bisa dengan mudah untuk dilakukannya modifikasi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan user. Hal ini akan menjadi fasilitas yang sangat menguntungkan bagi para developer aplikasi. Keunggulan Java dalam hal dukungan IDE (Integrated Development Environment) untuk membangun perangkat lunak dapat membantu mempercepat penulisan kode, membantu ketepatan penulisan kode, dan menunjukkan bagian-bagian yang jelas mengandung kesalahan atau keraguan. Adapun beberapa IDE yang sering digunakan untuk membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java seperti NetBeans dan Android Studio. Bahasa pemrograman yang populer selanjutnya adalah bahasa Go. Go adalah bahasa pemrograman yang bersifat prosedural.
Bahasa yang digunakan dalam Go mudah dimengerti, dinamis, efisien, dan aman untuk digunakan dalam bentuk bahasa yang statis serta digabungkan dengan bahasa lainnya. Hal ini dikarenakan bahasa Go dibuat lebih modern dengan dukungan dari multicore dan komputansi jaringan. Banyak developers yang mengembangkan Go ke dalam ragam aplikasi yang mereka buat seperti Netflix menggunakan Go untuk bagian arsitektur servernya. Dropbox menggunakan Go untuk memindahkan beberapa komponen penting dalam Python ke Go di sisi lain. Go adalah bahasa yang dikompilasi secara statis yang membuat eksekusinya cukup dekat dengan bahasa tingkat rendah. Hal ini membuat performanya sangat cepat untuk membuat aplikasi yang responsif. Bahasa pemrograman ini dirancang oleh Google, yang berarti cocok digunakan untuk kode berbasis produksi dan mengelola program besar dengan efisiensi. Karena bersifat open source, Go dapat dengan mudah dicetak dan disesuaikan dengan kebutuhan developer. Juga memudahkan developer untuk pengembangan codes native dan platform codes. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan kami mengenai Tren 2022 bahasa pemrograman. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.